Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini, gue akan bahas atau ya seperti biasa gue akan cerita mengenai pengalaman gue ngekip ikan peacock bass monoculus. Jadi ikan peacock bass mono ya, atau ya orang bisa nyebutnya juga sebagai ikan pibas lah. Gua tuh sebenarnya udah lama dari awal-awal ngekip ikan ini, ikan peacock bass ini, dan mungkin ya jadi salah satu ikan hias predator yang awal-awal gua kenal gitu. Tapi gua tuh belum sempet bikin video review atau video mengenai ya bahas-bahas soal ikan peacock bass ini guys, terutama mungkin soal pengalaman melihara ikan peacock bass ini guys, kayak gitu. Yaudah, kita langsung aja ke video pembahasannya. Ikan peacock bass monoculus adalah ikan dari keluarga peacock bass. Ya bener sih, ya bener banget gitu. Karena ya banyak banget sih asli kalau ikan peacock bass ini jenisnya tuh banyak banget. Ada sekitaran 10-an lebih mungkin jenisnya itu kalau gak salah ya. Ikan peacock bass juga merupakan ikan hias predator dari keluarga cichlid yang umum dipelihara oleh para penghobi. Jadi ya banyak banget yang melihara guys. Berarti ya ikan ini juga satu keluarga lah sama ikan mujair kayak gitu guys, sama ikan nila. Dan ya ingat ya kalau ikan mujair sama ikan nila itu kalau gak salah ya bukan asli Indonesia. Kalau gak salah tuh asalnya dari benua Amerika, dari Brazil kalau gak salah. Jadi jangan beranggapan ikan mujair itu ikan Indonesia ya guys. Jadi cichlid itu kebanyakan emang dari Amerika. Nah, ikan peacock bass monoculus ini adalah ikan sejuta umat banget. Jadi emang pakai banget ya, karena ya banyak banget emang yang melihara. Karena ya kayak kurang gitu kalau misalkan gak melihara ikan peacock bass ini. Jadi kayak bukan disebut penghobi ikan predator lah kalau belum melihara ikan peacock bass ini. Terutama ya ikan peacock bass monoculus ini. Sebenarnya di tank gua ini ada dua jenis ikan peacock bass. Yang pertama itu jenis peacock bass monoculus, dan yang kedua ada jenis peacock bass azul. Awal-awal sih gue bingung ya, gak bisa bedain gitu jenis-jenis ikan peacock bass. Mana jenis ikan peacock bass mono, mana jenis ikan peacock bass azul, mana jenis singu, dan jenis-jenis lainnya gitu. Dan ya apa ya, itu susah banget sih, karena apalagi babynya itu kayak susah banget untuk dibedain gitu. Tapi ya kesini ya gue mulai agak paham sih, karena kan gue makin kesini tuh udah lihat-lihat gitu, udah sering lihat ikan peacock bass kayak gitu guys. Terutama ya paling ikan peacock bass mono sama ikan peacock bass azul sih yang emang ada di tank gue, dan gue bisa ngeliat tiap hari gitu kan. Kayak gitu. Ikan peacock bass monoculus ini pasti terkenal banget lah di kalangan para penghobi. Kalau belum kenal ikan ini, ya berarti belum jadi penghobi ikan es predator lah. Karena ya kayak kurang lengkap aja gitu kalau misal gak ada ikan peacock bass di tank ikan predator kalian guys, kayak gitu. Jadi ya ikan peacock bass monoculus ini sangat populer di kalangan pecinta ikan hias predator di Indonesia. Gak tahu sih kalau di luar negeri, tapi kalau firasat gue sih ya sama juga terkenalnya, sama juga populernya gitu. Nah, kenapa ikan peacock bass mono ini begitu populer gitu di kalangan para pecinta ikan hias predator di Indonesia? Nah, ada 3 alasan nih kalau menurut gua pribadi. Yang pertama, dari penampakan ikannya. Jadi sungguh bagus dan enak untuk dipandang lah. Ikan peacock bass ini kelihatan keren banget gitu kalau misalkan dia lagi berenang kayak gitu guys. Kemudian alasan yang kedua adalah ketika dia makan guys. Jadi ya barbar banget sih ikan peacock bass ini tuh ketika makan. Jadi seru gitu kalau misalkan ngelihat ikan rame makan gitu barbarnya gitu guys. Itu sih sensasi melihara ikan predator. Karena ya banyak orang yang melihara ikan predator karena ya kalau ngasih makan ikan predator itu seru banget guys. Jadi ya jangan sampai dilewatkan lah melihara ikan peacock bass ini. Kemudian alasan yang ketiga adalah ikan peacock bass ini tuh, terutama ikan peacock bass mono ya, harganya sangat terjangkau guys. Jadi lebih murah, gak sangat terjangkau juga sih, intinya ya terjangkau dibanding jenis ikan peacock bass lainnya guys, kayak gitu. Dengan alasan-alasan itulah jadi siapapun ya bisa melihara ikan ini guys. Bahkan terkadang ya ikan ini sangat disarankan gitu sebagai
ikan hias predator untuk pemula yang ingin mencoba bergabung di dunia ikan hias predator kayak gitu. Seperti yang gue jelasin pada video 5 jenis ikan hias predator cocok untuk pemula, gue pun di situ ya ngejelasin juga ada ikan piok bass monokulus, karena ya seru banget sih, jadi buat pemula cocok sih melihara ikan piok bass ini. Tapi ya emang sebelum kalian melihara ikan piok bass ataupun ikan-ikan lainnya, ya kalian harus tahu dulu gitu, cari tahu dulu cara perawatan si ikan yang akan kalian pelihara, terutama di sini misal ikan piok bass monokulus ini guys. Ciri dari ikan piok bass ini tuh dia warna tubuhnya hijau bercampur kuning dan ada warna oranye juga, serta terdapat corak garis 3 atau biasa orang menyebutnya marking di tubuhnya, kalau gak salah gitu sih. Namun pernah sih gue menemukan ikan piok bass monokulus ini tuh memiliki markingnya itu 3 garis gitu, 3 bar. Tapi ya cuma sebelah gitu sih kalau gak salah gue lihat tuh, itu ada di temen gue sih. Kalau udah dewasa ikan piok bass monokulus ini tuh bakal memiliki benjolan di dahinya guys, jadi bakal jenong gitulah di jidatnya. Tapi kalau gak salah sih jenongnya ini tuh buat jantannya aja sih. Dan itu bisa menandakan bahwa si ikannya lagi birahi. Kalau misalkan dia lagi jenong, biasanya kayak merah gitu sih si jenongnya itu, mirip-mirip lohan lah. Kemudian untuk siripnya, sirip ikan piok bass monokulus ini tuh berwarna abu-abu sampai hitam guys. Jadi ya ada yang hitam, ada yang abu, ada juga yang merah sebenarnya sih. Dan ya terdapat bulat-bulat mutiara yang memperindah si ikan ini untuk dipandang guys. Jadi ya keren banget sih bintik-bintiknya ini tuh di siripnya. Jadi ya terlihat lebih indah lah si ikannya. Ikan piok bass monokulus ini memiliki corak bintik-bintik kuning pada bagian siripnya ya. Itu ya yang sebelum gue jelasin sebelumnya, yang membuat corak di siripnya ini terlihat seperti corak pada burung merak gitu, pada burung merak. Jadi pikok kan kalau gak salah merak ya artinya ya. Jadi ikan piok bass ini tuh bisa dianggap coraknya mirip merak guys, karena ada bintik-bintik mutiaranya gitu. Dan juga sebenarnya ikan piok bass ini tuh jenisnya bisa dibedakan berdasarkan dari bentuk markingnya dan juga warna di tubuhnya kayak gitu guys. Kayak misal jadi corak markingnya itu tuh seperti kayak kayak coret-coret spidol aja gitu, warna barnya itu di tubuhnya. Jadi itu ciri khas ikan piok bass juga sih. Lalu untuk penampakan dari wajahnya, ikan piok bass ini memiliki mulut bagian bawah yang lebih maju, bentuk sirip dan bentuk badan yang khas. Sebenarnya juga ya sering dimiripkan gitu dengan ikan piok bass jenis lainnya. Jadi ya emang ya mirip-mirip juga sebenarnya. Kalau misalkan orang awam kadang bingung gitu bedain jenis-jenis ikan piok bass kayak gitu guys. Ya pasti awal-awal tuh bingung banget gitu bedain jenis-jenisnya. Tapi kalau misalkan udah keseringan, udah sering lihat, udah sering main gitu, udah sering merhatiin ikannya, ya bakalan bisa sih kalau menurut gue membedakannya gitu. Gue udah mulai bisa sih. Paling ikan yang gue bisa bedain azul sama mono sih. Kalau enggak singo mungkin gue bisa, orinoco, tapi harus dikonfirmasi sih ya, takut salah sih. Katanya sih banyak yang nyebut ikan piok bass monokulus ini mirip seperti wajah manusia. Katanya sih ya, tapi nggak tahu sih. Menurut kalian gimana guys? Ya mirip apa enggak? Gue nggak tahu sih. Karena dari bentuk sirip atasnya serta bagian dahinya yang berwarna hitam katanya. Ya tapi kan ikan ya ikan, manusia yang manusia, nggak bisa disamain lah gitu guys. Lalu untuk bagian samping tubuh si ikan ini juga terdapat samar-samar berwarna gradasi antara warna kuning dan warna oranye. Jadi ada warna gradasinya itu sih. Jadi emang gak bakal tiap ikan tuh kelihatan ciri yang gue sebutin ini ya. Kadang tuh ada yang enggak, ada yang kelihatan gitu, tergantung dari kualitas ikannya guys. Lalu ikan piok bass monokulus ini kalau misalkan dari harganya, dilihat dari segi harganya akan semakin mahal jika memiliki corak warna atau marking yang makin indah pula guys. Marking itu juga yang membuat ikan ini emang semakin indah gitu untuk dipelihara, untuk dipandang. Nah, untuk mengatur keindahan markingnya ini biasanya penghobi ikan hias predator akan memanipulasi kondisi tanknya guys dengan berwarna gelap. Warna gelap di background tanknya biasanya akan semakin mempertajam markingnya guys. Namun sebaliknya jika kita melihara
ikan Piogbas monoculus ini di tank yang berwarna terang, markingnya juga bakal ikut menjadi terang guys. Jadi emang si warna tubuh serta warna markingnya ini tuh bakal mengikuti dari kondisi tanknya. Ini berlaku sih kalau menurut gue untuk ikan-ikan lainnya kayak ikan cana juga berpengaruh sebenarnya. Untuk maksimum size dari si ikan Piogbas monoculus ini bisa mencapai 80 cm guys. Itu lumayan gede sih, tapi kalau menurut gue pribadi dia pertumbuhannya agak lambat dan kayaknya jarang gue lihat yang 80 cm. Paling gue pernah lihat yang 30, 40, nggak nyampe 80 sih. Namun kalau menurut gue pribadi ya tadi ya gue jelasin karena lambat pertumbuhannya, jadi bakal butuh waktu yang lama gitu untuk si ikannya ini bisa ukuran 80 cm gitu. Mungkin di sekitaran waktu 2-3 tahunan gitu baru bisa ngebesarin si ikan Piogbas ini sampai 80 cm dari ukuran baby. Mungkin bisa lebih juga sih. Habitat asli dari ikan Piogbas ini adalah berada di perairan Sungai Amazon. Jadi ya emang Sungai Amazon ini tuh tinggi keanekaragaman hayati guys. Jadi ya banyak ikan-ikan eksotis yang tinggal di Sungai Amazon. Ikan Piogbas ini adalah ikan hias predator. Ya jelas sih. Jadi makanan favoritnya ini adalah ikan-ikan kecil yang muat di mulutnya. Udang juga sebenarnya dia suka sih, namun dalam beberapa kasus ikan Piogbas ini tuh nggak suka udang guys. Tapi di tank gue alhamdulillah sih pada suka sih. Jadi ya kalau muat gue pribadi kalian harus lihat gitu ketika si ikan ini makan guys. Seru banget sih, apalagi kalau misalkan dikasih makannya itu ikan cere, dia ngejar-ngejar gitulah. Sayangnya gue nggak ada stok cere, jadi nggak bisa diliatin gitu. Kemudian untuk harga biasanya gue temuin di pasaran gitu kan, ikan Piogbas monoculus ini dihargai dari Rp15.000 hingga harganya Rp50.000 dengan ukuran baby guys kayak gitu. Jadi babynya biasanya 15 ribuan sih kalau gue lihat. Itu di toko yang murah ya. Kalau misalkan ada yang toko yang jual mahal ada juga sih kayak gitu. Lalu untuk temperamen dan karakter ikan ini sebenarnya cukup baik dan ya hanya galak pada ikan baru di tanknya. Tapi ya sih kalau gue perhatiin tuh ikan Piogbas ini tuh kayak galak ke ikan-ikan baru gitu. Tapi kalau misalkan ikannya udah lama tinggal hidup bersama si ikan Piogbas monoculus ini ya aman sih, aman-aman aja sih. Asal jangan sampai dia dibiarin lapar, biasanya dia galak sih. Jadi ya sebenarnya ikan Piogbas ini aman juga gitu, aman banget di komteng disatuin dengan ikan-ikan lainnya guys kayak gitu. Nah gimana guys, tertarik gak untuk melihara ikan Piogbas monoculus ini? Ya segitu aja video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin aja. Bye bye teman-teman. Sebenarnya kalau udah jenong si ikan Piogbas ini tuh makin cakep sih. See you guys.